Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, masih diberi kesehatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, sama-sama melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yakni melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan untuk menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan kita untuk menyerap ilmu yang kita pelajari. Baik, teman-teman sekalian, kita menginjak di pertemuan kedua untuk mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Pembahasan kita kali ini seputar ruang lingkup, urgensi dan fungsi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari kaitan dengan pengertian, kedudukan dan sumber-sumber filsafat pendidikan Islam, kita kali ini akan coba mengulas tentang ruang lingkup, urgensi atau pentingnya dan fungsi dari filsafat pendidikan Islam. Nah, teman-teman sekalian, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah objek dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Jadi kita punya bayangan bahwa ruang lingkup itu kira-kira apa sih yang dibahas dalam filsafat pendidikan Islam. Maka tentu saja untuk mempermudah, yang dibahas itu adalah objek dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Nah, setiap ilmu itu sejatinya punya dua objek. Ilmu apapun sejatinya punya dua objek. Yang pertama ada objek material, yang kedua objek formal. Objek material ini berkaitan dengan materi apa yang kemudian diselidik atau diteliti oleh ilmu tersebut. Sementara objek formal adalah sudut pandang dari mana ilmu itu dilihat. Misalkan begini, objek materialnya itu adalah manusia, maka objek formalnya itu banyak, sudut pandangnya banyak. Misalkan ada sudut pandang biologi, ini membahas tentang manusia berkaitan dengan anatomi tubuh, dengan organ yang ada pada manusia, dan segala sesuatu, segala hal yang berkaitan dengan aspek biologis. Dan sosiologis, nah ini beda lagi sudut pandangnya, memandang manusia dari unsur sosial, menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, homo homini socius, yang tidak bisa hidup sendiri. Kemudian ada antropologi, membahas tentang manusia kaitan dengan kebudayaan-kebudayaannya, dan banyak lagi objek formal yang berkaitan dengan manusia. Nah, dari contoh itu mudah-mudahan kita paham bahwa setiap ilmu itu punya objek materi yang biasanya sama tapi memiliki objek formal yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Nah, objek material dari filsafat pendidikan Islam itu sama dengan objek material dari filsafat pada umumnya. Apa? Yakni segala sesuatu yang ada. Objek materinya sama dengan objek materi filsafat pendidikan pada umumnya. Bahkan filsafat pada umumnya, filsafat ilmu, filsafat perkembangan, filsafat umum, filsafat dan filsafat-filsafat lainnya memiliki objek materi yang sama, yaitu apa? Sesuatu yang ada.
Nah, sesuatu yang ada itu ada yang tampak, ada pula yang tidak tampak. Yang tampak itu biasa kita kenal dengan istilah dunia empiris, dunia nyata, dunia yang ada, dunia yang kasat mata terlihat oleh panca indera. Ada yang tak tampak, yakni biasa kita kenal dengan dunia metafisik, di luar atau di belakang dari sesuatu yang ada. Meta itu belakang, fisik itu fisik, jasad yang ada. Sebut saja misalkan laptop. Sebuah laptop itu yang tampaknya ya berupa layar, ada keyboard. Tetapi secara metafisik di belakang laptop itu apa? Apa yang kemudian biasanya kalau kita melihat metafisik itu menggunakan kajian 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, perbedaan satu ilmu pengetahuan dengan yang lainnya itu terletak pada sudut pandang objek formal yang digunakannya. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa ilmu itu biasanya memiliki objek material yang sama, materi-materi kajian yang sama, tetapi sudut pandang atau objek formal yang berbeda tergantung apa yang digunakannya. Nah, objek formal dari filsafat pendidikan Islam adalah sudut pandang yang menyeluruh, artinya komprehensif, umum, global, kuliah, dan juga radikal. Radikal ini pemikiran yang mengakar, yang mendalam sampai ke akar-akarnya. Orang biasanya alergi dengan istilah radikal. Padahal radikal itu mesti dimiliki oleh kita. Memahami segala sesuatu itu harus radikal sampai ke akar-akarnya supaya ajeg pola pikir kita. Kemudian objektif. Objektif itu jujur, transparan, adil, berimbang. Tentang pendidikan Islam untuk dapat diketahui hakikatnya, kebenarannya. Kebenaran dari pendidikan Islam itu kemudian kita kaji dengan sudut pandang yang menyeluruh tadi sampai ke akar-akarnya dan jujur begitu. Nah, objek formal filsafat pendidikan Islam itu setidaknya ada 2 kerangka. Yang pertama kerangka makro, kerangka besar, ya, umum. Sementara kerangka mikro adalah yang kecil, spesifik gitu. Kerangka makro melihat filsafat pendidikan Islam dari sudut pandang teoretis, filosofis. Jadi secara umum, secara global, secara besar begitu. Teoretis itu artinya biasanya kan teori-teori itu sifatnya umum, menggambarkan secara keseluruhan. Nah, sementara kerangka mikro itu melihat objek filsafat pendidikan Islam dari segi praktis, pragmatis dalam sebuah proses pelaksanaannya. Ini lebih spesifik ya kalau mikro ini. Jadi melihat pendidikan Islam dari sisi praktis dan juga pragmatis. Pragmatis itu adalah apakah kemudian pendidikan Islam itu memberikan kemanfaatan untuk manusia atau tidak begitu. Kalau praktis, apakah pendidikan Islam itu mudah digunakan, mudah diterapkan, mudah diimplementasikan atau tidak dalam proses pelaksanaannya. Nah, secara makro yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam secara umum ya, secara global adalah objek formal filsafat itu sendiri. Apa? Yakni mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan, manusia, dan alam yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan biasa. Biasanya kan Tuhan, manusia, dan alam ini menjadi objek material dari filsafat pada umumnya. Tetapi
secara objek formal bahwa filsafat pendidikan Islam itu yakni mencari keterangan. Jadi sudut pandangnya itu mencari keterangan yang sejelas-jelasnya, yang mendalam kaitan dengan yang tadi, Tuhan, manusia, dan alam. Nah, filsafat pendidikan juga itu mengkaji ketiga objek itu tadi kan, Tuhan, manusia, dan alam, berdasarkan 3 cabang ilmu filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oleh karenanya, objek pembahasannya yakni seputar sistem dan aliran filsafat yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Apa itu ontologi? Untuk para pemuda, bahwa ontologi itu biasanya menjawab pertanyaan apa? Apakah? Kalau epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana? Sementara untuk aksiologi ini menjawab pertanyaan untuk apa? Misalkan kita sebut hutan. Secara ontologi, hutan itu apa yang kemudian yang melatar belakangi adanya hutan. Kenapa ada hutan? Gitu. Kemudian ditelaah secara mendalam. Kan kalau ontologi itu menurut bahasa itu sepadan dengan being, ya. Ontologi itu, onto itu sepadan dengan being, artinya ada. Logi itu ilmu. Jadi ilmu tentang sesuatu yang ada. Ya, hutan itu misalkan ada. Kenapa ada hutan? Apa hutan itu? Begitu. Nah, kemudian kalau epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana hutan itu bisa ada, begitu. Sementara aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa hutan itu ada. Nah, oleh karena objek pembahasannya seputar sistem dan aliran filsafat yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Jadi yang dibahas dalam filsafat pendidikan Islam itu salah satunya adalah sistem dan aliran filsafat yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Nah, apa saja sistem filsafat dalam dunia pendidikan? Ada beberapa pendapat, salah satunya pendapat dari Imam Barnadib. Yang pertama ada progresivisme, ada esensialisme, ada perennialisme. Progresivisme itu berasalkan dari kata progres, artinya berkembang. Aliran ini memiliki keyakinan atau pemahaman bahwa manusia itu cenderung ingin berubah, bergerak ke arah yang lebih baik, lebih positif. Dikatakan bahwa pendidikan yang disebut dengan pendidikan yang baik itu ialah di mana pendidikan bisa membawa pengaruh terhadap perkembangan manusia, begitu. Bisa membawa manusia ke arah perubahan yang lebih baik, begitu. Sementara esensialisme berasal dari kata esensi. Esensi itu kan intisari. Nah, pemahaman ini menyatakan bahwa pendidikan yang baik itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai intisari, nilai-nilai esensi, begitu. Nah, ini lebih kepada mengutamakan budaya. Pendidikan yang baik itu ialah pendidikan yang menerapkan nilai-nilai budaya luhur yang sudah tertanam dalam dunia pendidikan dari awal, dari zaman dulu sampai sekarang itu mesti tetap ada budaya-budaya yang kemudian dikembangkan. Sementara perennialisme ini bisa dikatakan bahwa pendidikan yang baik itu pendidikan yang bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Karena zaman itu semakin hari semakin berubah, maka pola pendidikan harus diterapkan dengan sesuai zaman. Nah, ada tambahan dari Muhammad Nur Syam, ini mengutip Bachar kalau tidak salah. Ada tambahan rekonstruksionisme. Rekonstruksi itu kan mengkonstruksi ulang,
bahwa pendidikan itu harus direkonstruksi, harus dibangun ulang. Segala sesuatu yang baik di masa lalu, kalaulah masih baik, itu bisa diterapkan kembali dalam dunia pendidikan. Sementara sesuatu yang kurang baik atau tidak memberikan efek yang baik dalam dunia pendidikan mesti dihilangkan. Ini pemahaman rekonstruksionisme. Nah, sementara George Knight ini dalam bukunya isu-isu dalam filsafat pendidikan, buku beliau bahasa Inggris Indonesianya isu-isu dalam filsafat pendidikan, setidaknya ada 3 aliran filsafat dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada tradisional, yang kedua modern, dan ketiga kontemporer. Sebagai namanya, aliran filsafat pendidikan tradisional ini menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan sifatnya masih klasikal, begitu, memandang bahwa pendidikan yang baik itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Itu tidak jauh berbeda dengan sistem filsafat pendidikan yang tadi yang pertama ada perennial, bentar kita cek lagi, lupa lagi nih. Esensialisme. Tradisionalnya hampir sama dengan esensialisme. Yang kedua ada modern. Kalau modern ini artinya cenderung maju pemikiran tentang pendidikan. Kalau kontemporer artinya kekinian. Tidak jauh berbeda sebetulnya antara modern dan kontemporer. Memandang bahwa pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Ini sama dengan sistem perennialisme yang tadi. Nah, aliran filsafat yang termasuk tradisional, yang pertama adalah idealisme, yang kedua adalah idealisme ini ya sebagaimana teorinya, idealisme pemahaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai ideal. Jadi konsep-konsep yang kemudian dibangun ini mesti betul-betul diterapkan dalam upaya pengembangan pendidikan. Walaupun tidak sesuai dengan kondisi, tidak sesuai dengan keadaan, tetap nilai-nilai ideal, konsep-konsep ideal itu mesti diterapkan dalam pendidikan. Yang kedua ada realisme. Nah, kalau realisme ini artinya pemahaman yang realistis yang bisa kemudian menyesuaikan dengan keadaan. Nah, sementara kalau skolastisisme ini kan merupakan periode yang ada sekitar pada abad 9 sampai 15, di mana waktu itu sekolah-sekolah bermunculan, sekolah-sekolah yang berbasis dogmatis rasional, sebut saja misalkan berbasis agama, itu muncul, banyak sekolah muncul di sana. Nah, neo-skolastisme ini sebuah aliran di mana mengembalikan kembali era-era abad 9 sampai 15, abad ke-9 sampai abad ke-15 itu, di mana dogma-dogma rasional itu kemudian dipakai dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah dogma agama. Nah, aliran filsafat yang kemudian masuk dalam kategori kontemporer atau kekinian. Yang pertama adalah progresivisme, yang kedua adalah perennialisme, yang ketiga adalah esensialisme, yang keempat adalah rekonstruksionisme, dan yang kelima adalah behaviorisme. Kalau behaviorisme ini ialah pemahaman tentang perilaku ya, aliran perilaku memiliki keyakinan bahwa perilaku itu bisa kemudian diamati secara ilmiah, perilaku individu salah satunya. Nah, secara mikro yang tadi kan, yang lebih spesifik, yang praktis, pragmatis,
Itu objek kajian filsafat pendidikan Islam adalah hal yang merupakan faktor atau komponen dalam proses pendidikan, proses pelaksanaan pendidikan. Komponen pendidikan kan setidaknya ada 3 kan ya, yang kita ketahui, yang kita kenal. Ada 5 malah gitu kan. Ya, yang kita ketahui dengan 5 komponen itu ada pendidik, ada anak didik atau peserta didik, kemudian tentu saja ada tujuan pendidikan, alat pendidikan. Alat ini yang terdiri dari kurikulum pendidikan, ada metode dan penilaian pendidikan, juga lingkungan pendidikan. Jadi secara spesifik ini filsafat pendidikan Islam ini setidaknya membahas hal-hal yang tadi begitu. Ada tujuan dari pendidikan itu apa, kemudian pendidik atau guru ya dibahas juga, kemudian anak didik kaitan dengan murid siswa, juga ada alat pendidikan kaitan dengan kurikulum, metode dan penilaian pendidikan, juga yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Nah, sekarang apa sih urgensi atau pentingnya dari filsafat pendidikan Islam? George Knight menuturkan ada 4 urgensi dari mempelajari filsafat pendidikan. Yang pertama, membantu peserta didik menjadi paham soal persoalan dari pendidikan karena dipikir secara mendalam, sehingga kita sebagai subjek dari pendidikan bisa memahami persoalan pendidikan secara mendasar setelah kita mempelajari dari filsafat pendidikan itu. Yang kedua, memungkinkan para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik mengenai berbagai tawaran yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan tersebut. Yang ketiga, membekali para pendidik berpikir klarifikatif tentang tujuan hidup dan pendidikan. Yang keempat, memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu sudut pandang yang konsisten secara internal dan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realistis dengan konteks global yang lebih luas. Nah, sementara kegunaan dari filsafat pendidikan Islam, Bapak kutip dari Asy-Syaibani, Omar Muhammad Asy-Syaibani. Yang pertama, dapat membantu para perencana, kita termasuk di dalamnya, dan para pelaksana, para guru pendidikan, untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Yang kedua, asas bagi upaya berbagi kebijakan pendidikan. Tentu saja kita menetapkan suatu kebijakan harus berdasarkan setidaknya pola-pola filsafat pendidikan supaya apa yang dibijakkan oleh kita, kebijakan-kebijakan kita ini lebih solutif untuk memecahkan segala permasalahan dalam dunia pendidikan. Gitu. Nah, 3, asas bagi upaya menilai keberhasilan pendidikan. Kemudian 4, sandaran intelektual bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia praksi pendidikan. Sandaran ini digunakan sebagai bimbingan di tengah-tengahnya berbagai aliran dan sistem yang ada. Yang kelima, dasar bagi upaya pemberian pemikiran pendidikan dalam hubungannya dengan masalah spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Nah, sementara fungsi dari filsafat pendidikan Islam, Bapak kutip menurut Muhammad Nur Syam yang menukil pendapat Grobacher, yang pertama ada fungsi spekulatif, 2 ada fungsi normatif, 3 ada fungsi kritik, dan fungsi teori. Fungsi spekulatif ini memahami berbagai persoalan pendidikan, merumuskannya, dan mencari hubungannya dengan faktor-faktor yang memengaruhi pendidikan. Jadi kita itu sebagai spekulatif
Kira-kira kalau kita menerapkan pola pendidikan atau metode pendidikan seperti ini, apakah akan mengatasi segala persoalan yang ada dalam proses pembelajaran begitu. Kalau orang-orang manajemen, orang-orang misalkan para pemangku kebijakan, kepala sekolah, yayasan, ini kira-kira menerapkan kebijakan, kalau dengan filsafat pendidikan tentu akan memberikan kebijakan yang solutif tadi, solutif untuk kemudian mengatasi segala permasalahan yang ada kaitan dengan institusi atau lembaga sekolah. Kemudian ada fungsi normatif. Nah, ini sebagai penentu arah dan pedoman pendidikan. Tujuan pendidikan apa yang akan ditentukan, manusia model apa yang ingin dicetak, dan norma-norma atau nilai apa yang hendak dibina begitu. Jadi normatif, penentu arah, pedoman, rujukan. Jadi nanti dengan pola pemikiran filsafat pendidikan Islam ini, kita kemudian menjadi ajeg dalam menentukan tujuan pendidikan. Mau dibawa kemana sekolah begitu, mau dibawa kemana siswa atau murid itu oleh kita. Kemudian nilai apa yang akan ditanamkan, yang akan dibina kepada anak didik begitu. Kemudian ada fungsi kritik, memberi dasar bagi pengertian kritis, rasional dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-data ilmiah pendidikan begitu. Dan yang terakhir adalah fungsi teori, senantiasa memberikan ide, konsepsi, analisis, dan berbagai teori bagi upaya pelaksanaan pendidikan. Jadi ada 4 fungsi dari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada fungsi spekulatif, ya. Yang kedua ada fungsi normatif, yang ketiga ada fungsi kritik dan fungsi teori. Nah, teman-teman, itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pertemuan 2 ini. Mudah-mudahan menjadi bahan sedikit pencerahan buat kita. Tentu saja kalau kita mempelajari filsafat pendidikan akan banyak mengerutkan kening ya. Makanya istilah-istilah yang nanti kalian terima yang tidak dipahami dicatat, kemudian kalian pahami secara mendalam di rumah. Karena kadangkala belajar filsafat ini kita tidak bisa kemudian kita paham dengan mendengar dari penjelasan orang. Bahkan kita mesti baca sendiri, pahami sendiri maksud dari apa yang kita baca kaitan dengan filsafat pendidikan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, tentu saja kurangnya dari Bapak pribadi dan umumnya lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.